Saya ingat aja wajah beliau, sholawat ngalir sendiri Bapak Ibu. Kenapa? Di wajah guru kita, di wajah aulia ada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah ulama pewaris Nabi. Di dalam surah Al-Hujurat ayat 7 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu anna fikum Rasulullah wa'lamu, dan ketahuilah anna fikum Rasulullah, bahwa Rasulullah bersama kalian. Masya Allah, alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak-bapak, percaya nggak bahwa Rasul bersama kita? Percaya nggak kira-kira? Cuman mata kita saja yang tidak melihat. Ibnu Athaillah As-Sukandari, penyusun kitab hikam, punya guru namanya Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi semenjak beliau makrifat kepada Allah, beliau tidak sekejap mata pun matanya tidak melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman barangkali kita aja yang tunanetra gaib, kita nggak ngerti bahwa Rasulullah sedang bersama kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mudah-mudahan suatu saat Allah berikan rezeki kepada kita agar kita betul-betul makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa Rasul sedang bersama kita. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan ada tuh lagunya, Lau kana bainanal Habib, terus ladanal qasi wal qarib, terus bi taibatin qabla al maghrib taliban qurbal habib, gitu ya. Laukana bainanal habib, ini dikoreksi ya ibu-ibu nih ya. Biasanya ibu-ibu sholawatnya banyak nih hafalannya nih. Laukana bainanal habib, seandainya di antara kita ada habib, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ladanal qasi wal qarib, yang dekat, yang jauh, semua merapat. Ngapain? Min taibatin qoblal maghrib, untuk mencari kebaikan sebelum kebaikan itu hilang. Taliban qurbal habib, mereka berebut, mereka berbondong-bondong mencari agar dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin kasih cerita aja deh. Ceritanya suatu saat di Basrah, di Irak, pada tahun 717. Tersebutlah seorang ayah bernama Ismail. Ismail dari Bani Adi. Dia punya anak 3 perempuan semua. Lalu pada saat ekonomi sedang jatuh-jatuhnya, lahirlah anak keempat, dan anak keempat juga perempuan. Lalu ketika lahir anak keempat, ekonomi lagi jatuh, minyak untuk ceplik, untuk lampu, ini nggak ada. Minyak untuk ngolesi pusar, nggak ada. Istrinya sedih, Pak, ini anak kita lagi lahir, kita minyak aja kagak punya. Sekali-kali minta ngapa sama tetangga kita. Lalu Pak Ismail menjawab, oke lah kalau begitu. Tapi Pak Ismail bukan orang Tegal ya. Dia nggak senang minta sama orang lain. Dia nggak makan barang haram, dia nggak makan barang subhat. Masya Allah, ini faidahnya ada ini ya. Faidahnya ada meja bisa ditaruh air, kopi ya.
Enggak lah ya. Ini udah cukup, Pak De, insya Allah. Sampai mana tadi kita tuh? Kopi ya. Itu Pak Ismail nggak pernah makan haram, nggak pernah makan subhat, minta kepada manusia nggak mau. Tapi apa daya, saat anaknya lahir lagi susah-susahnya, istrinya minta sekali aja minta sama tetangganya. Oke lah kalau begitu. Lalu dia pergi ke tetangganya, minta enggak. Kalau minta, saya belum pernah minta sama manusia. Kalau enggak, ntar gimana kata istri saya, ini lagi butuh-butuhnya, saya bisa domelin. Akhirnya dia palanya ditempelin ke pintu, ketok-ketok enggak. Enggak jadi. Akhirnya dia pulang. Gimana Pak? Dapat enggak minyak dari tetangga kita? Tetangga kita enggak bukain pintu. Iya, bagaimana bukain pintu? Diketok aja? Enggak. Akhirnya dia sedih, dia peluk tuh anaknya. Dipeluk anaknya, dia sambil membaca sholawat Nabi. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Terus baca sholawat banyak, beliau membaca sholawat sampai ketiduran. Ketika tidur, beliau bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa man ro'ani fil manam, siapa yang melihatku di dalam tidur, maka dia sungguh berjumpa dengan aku. Rasulullah bersabda kepada Pak Ismail, Pak, nggak usah sedih dengan kondisimu. Anakmu adalah mahkota dari ibu-ibu wanita-wanita mukmin. Dan tolong buatkan surat dari aku kepada Gubernur Basrah. Isinya begini. Wahai Gubernur Basrah, kamu setiap hari baca sholawat kepadaku tak kurang dari 100 kali. Kalau malam Jumat bacanya 400 kali. Karena malam Jumat kemarin kamu lupa nggak baca sholawat 400 kali, berikan 400 dinar kepada Pak Ismail ini. Robi'atul Adawiyah. Lahirlah anak diberi nama oleh bapaknya, karena ini anak keempat, diberi nama Robi'ah, anak keempat. Kalau orang Jawa kadang-kadang dengan bahasa Kawi, anak pertama diberi nama Eko, gitu ya. Anak kedua Dwi, anak ketiga Tri, anak keempat Catur, anak kelima Panca, anak keenam Awalram. Udah jarang ada anak keenam ya. Anak keempat dikasih nama Catur. Orang Jawa kadang-kadang begitu. Nah, dia sebagai orang Arab namain anaknya Robi'ah. Dari suku Adi, maka disebutlah Robi'ah al-Adawiyah al-Basriyah, dari daerah Basrah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita Pak Ismail melahirkan Robi'atul Adawiyah, yang disebut sebagai the mother of grandmasters. Beliau adalah ibu dari para sufi-sufi besar. Masya Allah, alhamdulillah. Lalu ditulislah surat oleh bapaknya Pak Ismail itu kepada Gubernur Basrah. Sampai Gubernur Basrah, sampai ke gubernuran ada pengawal-pengawal. Ngasih enggak, mau ketemu bisa apa enggak. Pengawalnya galak-galak. Tapi kalau ini adalah amanat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya diberi aja nih surat, tolong kasihkan surat ini ke Gubernur Basrah. Dia pulang. Belum lama, baru beberapa langkah ia meninggalkan ke gubernuran. Suratnya sampai ke Gubernur Basrah. Pas dibaca, kamu biasa baca 100 kali baca sholawat. Ya Allah, berarti Rasul tahu saya baca sholawat. Tiap Jumat baca 400. Ya Allah, sampai jumlah-jumlahnya tepat. Jumat kemarin kamu nggak baca 400 kali sholawat. Ya Allah, saya lalai. Oleh karena itu sebagai hukumannya kamu berikan 400 dinar kepada orang yang mengantarkan surat ini. Masya Allah, Ibu. Kita baca sholawat Rasul tahu, Ibu. Ya Allah, kita baca sholawat 100 kali Rasul tahu. Ma min muslimin yusallimu alayya illa raddallahu ala ruhi hatta arudda alaihi salam. Di dalam hadis,
Tidaklah seorang muslim mengucapkan salam kepadaku kecuali Allah mengembalikan kepada rohku sehingga aku kembalikan alaihi salam. Alhamdulillah. Jadi kalau kita sedang tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah, assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Rasul jawab salam kita, Masya Allah, alhamdulillah. Kalau kita tahiyat, Rasul dengerin, Rasul nunggu salam kita, Rasul menjawab salam kita. Kira-kira sholat kita khusyuk atau sembarangan? Khusyuk. Kita ditunggu salam kita oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada seorang sufi, ketika dia salam, assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, nggak ada yang jawab. Dia salam lagi, assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dia yakin pasti Rasul jawab, nggak ada jawaban lagi. Dia salam lagi, assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus dia nggak berhenti itu assalamu alaika sampai ada jawaban, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang-orang makrifat. Mudah-mudahan kita sampai ke sana. Amin ya rabbal alamin. Singkat cerita, itu Gubernur Basra, dia berkata, itu panggil orang tadi. Jangan dipanggil. Dia orang mulia, dia orang yang sudah dijumpai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajahnya adalah wajah yang sudah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia orang mulia, kita yang hina, kita yang datang ke rumah dia. Akhirnya didatangi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini siapa ya? Saya Gubernur Basra. Ya Allah, kaget luar biasa. Ini uang 400 dinar. Alhamdulillah. 1 dinar itu 10.000 dinar Irak ya. Itu 10.000. Kalau 400 dinar berapa kira-kira ibu-ibu? 4 juta. Cepet dah kalau duit mah. 4 juta dan apapun kebutuhanmu aku cover. Alhamdulillah. Berarti Rasul tahu nggak sholawat kita? Tahu nggak jumlah sholawat kita? Allah kasih contoh. Itulah Rabi'atul Adawiyah. Ini ibu-ibu Rabi'atul Adawiyah sholat malam nggak banyak-banyak sholat sunnahnya. 1 malam cuma 1000 rakaat. Itu dalam 1 hari baca sholawatnya nggak banyak-banyak, beliau cuma 25.000. Ya Allah, ayahnya ahli sholawat, ayahnya nggak makan haram, nggak makan syubhat, nggak minta kepada manusia, lahir dibacain sholawat terus sama ayahnya, itu menjadi ahli sholawat. Alhamdulillah. Abis maulid minimal kita pegang tasbih terus, baca sholawat sambil nonton Ikatan Cinta. Andin gitu ya. Siapa aja tuh? Mas Al. Sambil gak, daripada nonton sinetron gak ada hasilnya, mendingan nonton sinetron sambil baca sholawat. Lama-lama baca sholawatnya khusyuk, sinetronnya nggak doyan lagi. Alhamdulillah. Karena yang namanya baca sholawat itu Bapak Ibu nggak usah khusyuk. Nggak usah khusyuk, nggak khusyuk aja tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah muslim, non muslim baca sholawat tetap dianggap. Tahun 70 ada film Rabi'atul Adawiyah. Ini salah satu film yang favorit saya. Saya sampai hafal kata-kata Rabi'atul Adawiyah. Saya tonton film itu berkali-kali. Sebagian yang ada di syair-syair Ummi Kulthum. Ummi Kulthum penyanyi Mesir legendaris. Ini syair-syairnya sebagian adalah syair-syairnya Rabi'atul Adawiyah. Bahkan ada ungkapan saking indahnya syair, saking indahnya suara, kalau Palestina perang melawan Israel dan Ummi Kulsum nyanyi, berhenti itu perang. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu dalam film itu ternyata diperankan oleh orang non-muslim. Bintang yang lagi viral, lagi hype. Hype apa sih? Hype ya. Lagi viral zaman sekarang tuh, kurang lebih viral lah. Diperankan oleh beliau dan beliau ternyata non-muslim. Tapi Rabi'atul Adawiyah sholat 1000 rakaat, maka beliau itu si non-muslim sholat
pura-pura sholat karena lagi syuting. Karena Rabi'atul Adawiyah ahli sholawat, itu perempuan non muslim pura-pura baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itu perempuan non muslim pemeran Rabi'atul Adawiyah, asik banget dia baca sholawat sambil menangis. Banyak baca sholawat dalam syuting. Setelah filmnya selesai, dia dijumpai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Non muslim baca sholawat, memperbanyak baca sholawat, ekspresi cinta kepada Nabi dijumpai oleh Rasulullah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita juga bisa jumpa dengan beliau, amin. Masya Allah. Yang penting ibu-ibu, bapak-bapak ketika baca sholawat, sholawat dengan rasa cinta, sholawat yang mengandung icin, ikatan cinta. Kok icin lagi ya? Ikatan cinta kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan kerinduan berjumpa dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu wanita non muslim dijumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bangun dari tidur nangis. Lalu segera beliau menjumpai Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, ahli tafsir, ahli sufi di Mesir saat itu, dan beliau bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam Laukana Bainanal Habib itu ada sebuah teks, balighna liqahu ya mujib, di ujungnya ya, balighna ya Allah, sampaikan kami liqahu, berjumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya mujib, wahai yang mengabulkan doa kita, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ibu-ibu, bapak-bapak sambil dagang, sambil kerja, sambil di mobil, sambil di motor, sambil masak, sambil baca sholawat. Sholawat apa yang terbaik? Lihat, kita pernah nggak diijazahi oleh para habaib? Kita pernah nggak diijazahi oleh para aulia? Kita pernah nggak diijazahi oleh para ulama? Itulah yang terbaik buat kita. Sholawat yang paling kita ngeklik, dengan sholawat itu kita merasa ini sholawat gue banget nih. Itulah yang terbaik buat kita. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu lagi deh, bukti bahwa Rasulullah tahu sholawat kita. Daulah Utsmani atau Ottoman Empire berkuasa kurang lebih 625 tahun. Ada 37 sultan. Sultan pertama Sultan Utsman, Sultan ke-7 Sultan Muhammad Fatih, Sultan ke-10 Sultan Sulaiman, Sultan ke-34 Sultan Abdul Hamid II. Sultan Abdul Hamid II suatu saat kedatangan tamu namanya Faisal Effendi. Faisal Effendi mengirimkan surat kepada Perdana Menteri namanya Tahsin Pasha. Tahsin Pasha membacakan kepada Sultan Abdul Hamid II. Dia berbacakan, baca nggak jadi, baca nggak jadi. Kata Sultan Abdul Hamid, Tahsin Pasha, kenapa kamu ragu-ragu membacakan surat? Ini kayaknya nggak guna nih, anfaedah nih, Raja. Apa itu? Bacain aja. Wahai Raja, engkau punya utang kepadaku dalam jumlah yang banyak. Loh, kata Raja, masa aku punya utang? Bahaya nih kalau aku meninggal utang gak kebayar. Ada orangnya nggak? Ada. Panggil. Dipanggil. Masuklah Faisal Effendi. Kamu gimana ceritanya? Raja kok punya utang sama orang kaya? Kamu gimana ceritanya nih? Bisnis kagak, urusan kagak, kenapa punya utang sama kamu? Diceritakanlah bahwa dia adalah seorang pengusaha dan bangkrut. Lalu dia banyak membaca sholawat kepada Nabi dengan kecintaan, dengan kerinduan berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi menjumpai beliau dalam mimpi.
lillah. Dalam mimpi itu kau jumpai itu Sultan Abdul Hamid II. Katakanlah, wahai Abdul Hamid kami. Kata Rasul begitu ya. Maksudnya adalah di dalam mimpi itu ini orang punya kebutuhan, penuhi kebutuhannya. Kenapa? Karena kamu biasanya membaca sholawat dan ketika malam Jumat kamu baca sholawat dalam jumlah yang banyak. Kemarin malam Jumat kemarin kamu juga lupa. Tuh ibu-ibu, bapak-bapak baca sholawat, orang-orang tertentu lupa, diingetin sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru 2 dari beberapa contoh. Akhirnya Sultan Abdul Hamid berkata, bagaimana kata Rasulullah dalam mimpi itu? Ya Hamidana, wahai Hamid kami, cukup. Ambil laci, isinya uang, emas, nih buat kamu. Bagaimana kata baginda Nabi? Ya Hamidan, oh cukup. Dikasih lagi, ambil lagi uang, sekantong lagi, nih buat kamu. Senang dia, disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kata Nabi? Ya Hamidan, cukup. Dikasih lagi uang sekantong. Kata Tahsin Pasha, tong. Wah, tong ya. Kalau bahasa Betawi, segitu emang belum cukup untuk bayar utang. Ini udah lebih dari cukup. Ya udah pulang. Baik, begitu ya. Kamu hampir aja menghabiskan dana kerajaan Turki Utsmani. Masya Allah, akhirnya dia pulang. Lalu Tahsin Pasha, Tahsin Pasha, kata Abdul Hamid, kenapa kamu galak sama dia? Dia hampir menghabiskan harta kerajaan, wahai Tuan Raja. Seandainya dia minta kerajaanku dan itu permintaan Rasul, semua aku serahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Tahsin Pasha, tahukah kamu semalam itu biasanya aku baca sholawat dalam jumlah tertentu. Malam Jumat ternyata aku kerja begitu lelah dan aku ketiduran di atas meja kerjaku. Aku lupa membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ya Rasulullah, ya Aulia Allah. Mudah-mudahan Allah limpahkan kepada kita makrifat. Amin. Sehingga kita betul-betul merasakan kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mulut kita udah baca sholawat berhenti, baca sholawat berhenti. Ada tipsnya. Pertama tipsnya pegang tasbih. Tasbih itu ada anchornya, bawaan psikologis. Kalau udah megang tasbih, tasbih dipakai buat apa ibu-ibu? Kalau pisau buat apa pisau? Motong apaan? Bawang. Bisa buat motong bawang. Busuk orang bisa nggak? Na'udzubillah min dzalik. Bisa buat apa aja? Tasbih bisa nggak? Buat apa sih tasbih? Selain zikir bisa dipakai buat yang lain nggak? Bisa. Tapi tasbih biasanya dipakai buat apa? Zikir. Karena ini alat untuk hitung zikir. Akhirnya ketika megang tasbih kita bawaannya mau zikir. Pegang tasbih. Sebelum tidur pegang tasbih dulu. Biasanya kita sebelum tidur pegang tasbih atau pegang handphone. Ngaku aja dah daripada bonyok. Ya Allah, grup WA SMP udah selesai, grup WA SMA selesai, Facebook habis, Facebook TikTok. Ya Allah, mending TikToknya TikTok dakwah, TikTok joget-joget. Ya Allah, maka saya udah bikin TikTok deh, Latif Hatam di TikTok. Biar apa? Ngisi ruang publik dengan dakwah. Saya masukkan kitab Al-Hikam satu demi satu, hikmah pertama, hikmah kedua, biar orang-orang TikTokers juga dapat dakwah. Insya Allah. Sebelum tidur kita pegang tasbih dulu, ibu-ibu, bapak-bapak. Kita dalam keadaan berwudu, kita niatkan kita ingin berjumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Habis itu kita baca sholawat. Kalau udah ketemu Rasul nggak usah bilang-bilang, takut kita jadi riya. Saya kemana ketemu Rasul? Jangan. Udah diem aja. Alhamdulillah. Yang kedua, kita bisa jadi tersambung dengan Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui para aulia, guru-guru kita. Saya kalau ini kok sholawat mandek terus, udah saya ingat guru mursyid saya. Saya ingat aja wajah beliau, sholawat ngalir sendiri Bapak Ibu. Kenapa? Di wajah guru kita, di wajah aulia ada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah ulama pewaris Nabi, maka mewarisi juga Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya giliran ingat beliau, kata Rasul, sahabat bertanya, ayu julasa ina khair, sahabat duduk yang paling baik yang bagaimana ya Rasul?
Lalu kata Rasul, man dzakkarakumullah ru'yatuhu wa zada fi ilmikum mantiquhu wa dzakkarakum bil akhirati amaluhu. Siapakah teman duduk kita terbaik? Pertama, man dzakkarakumullah ru'yatuhu, orang yang memandangnya membuat kamu ingat kepada Allah. Itu sahabat terbaik, itu guru terbaik. Wa zada fi ilmikum mantiquhu, kata-katanya menambah ilmu terus buat kalian. Wa dzakkarukum bil akhirati amaluhu, amalnya mengingatkan kalian kepada akhirat. Ingat, siapa barangkali ada habib, ada ulama, ada aulia yang ketika kita memandang wajah beliau, kita ingat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nyambung kita dengan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat wajah beliau. Kita pampang wajah ulama, foto-foto ulama di rumah kita. Kita lihat mana yang kira-kira bisa menyambungkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingat beliau, kita jadi lancar baca salawat kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, makrifat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita bisa berjumpa dan sering berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Makasih.